Salam adik-adik, semangat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Puji Tuhan adik-adik, kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian Sekolah Minggu Gereja Kristus Teluk Betung. Adik-adik, sebelum kita renungan, yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami dan mengizinkan kami ada di dalam hari yang baru ini dengan rahmat Tuhan yang baru dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ada firman Tuhan yang kembali dapat kami pelajari. Tolonglah kami ya Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Adik-adik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang nubuat penghukuman Tuhan kepada Raja Ahab. Adik-adik, Raja Ahab ini adalah raja yang tidak takut sama Tuhan. Raja yang sering sekali bandel sama Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, suka untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan nanti adik-adik kita juga melihat bahwa Raja Ahab ini lebih suka untuk taat pada istrinya yang suka menyembah berhala. Dan kita melihat hari ini firman Tuhan nubuat tentang hukuman yang akan menimpa Raja Ahab. Firman Tuhan tertulis demikian. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku." Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau." Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dia dan melukai dia. Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, "Ketika hambamu ini maju di tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, 'Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya.' Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya.' Lalu Raja Israel pergi ke istana dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria. Amin. Adik-adik, itulah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah nubuat tentang hukuman Tuhan kepada Raja Ahab. Adik-adik, kenapa sampai Tuhan menghukum Raja Ahab? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, karena Raja Ahab tidak taat kepada Tuhan. Raja Ahab melakukan apa yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan sebelumnya memerintahkan supaya orang-orang kafir, bangsa-bangsa kafir yang tidak takut akan Tuhan, yang hidupnya menyimpang daripada Tuhan, harus ditumpaskan habis, harus dimusnahkan. Tetapi yang terjadi, Raja Ahab membebaskan Ben-Hadad. Dia membiarkan Ben-Hadad lari. Raja Israel ini, yaitu Ahab, tidak membunuhnya, tidak menumpasnya habis. Sehingga Tuhan marah. Karena Tuhan tidak mau kompromi. Orang yang tidak taat kepada Tuhan harus dihukum, harus dibinasakan. Nah, adik-adik ingat tentang Raja Saul. Waktu zaman Raja Saul juga, raja pertama bangsa Israel, di dalam kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 20 dan 21,
Perintah Tuhan adalah Raja Saul harus membunuh semua orang-orang Amalek, termasuk Raja Amalek, harus menghabiskan mereka. Tetapi yang terjadi, Raja Saul membiarkan Agag pergi. Akhirnya Tuhan marah dan Tuhan pun menghukum Raja Saul. Nah, hal yang sama terjadi pada saat kepemimpinan Raja Ahab, adik-adik. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga Tuhan marah dan Tuhan menghukum Raja Ahab. Melalui salah seorang nabi, Tuhan berkata bahwa sampaikan kepada Raja Ahab, kelak Raja Ahab akan dihukum Tuhan, akan dibinasakan Tuhan, akan dihukum mati oleh Tuhan. Kenapa? Karena Raja Ahab tidak taat kepada Tuhan. Jadi serius adik-adik, orang yang tidak taat sama perintah Tuhan akan dihukum, akan mengalami murka Allah. Apapun yang Tuhan perintahkan, apapun yang Tuhan suruh, harus kita lakukan adik-adik. Apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Sebagai seorang anak, perintah Tuhan tetap sama. Kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus hidup santun, menghormati papa mama, menghargai teman-teman yang ada di sekitar kita. Kita harus mengasihi sesama. Kita harus mengasihi Tuhan. Itu perintah Tuhan adik-adik. Kalau kita tidak menaatinya, ada hukuman Tuhan bagi kita. Kalau kita taat pada perintah Tuhan, berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Kita belajar adik-adik ya. Tuhan mau supaya kita itu jangan bandel sama Tuhan. Tuhan mau supaya kita dengar-dengaran sama Tuhan. Bukti kita dengar-dengaran sama Tuhan, bukti kita taat sama Tuhan adalah kita melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan suruh hormatilah ayah dan ibumu, kita hormati. Kalau Tuhan suruh kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kita harus mengasihi. Setiap ibadah kita selalu menyebutkan hukum Tuhan. Kita harus melakukan dalam hidup kita. Kasihi Tuhan dengan segenap hati, kasihi sesama. Rajin belajar, rajin beribadah, dan biarlah Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Jangan seperti Raja Ahab, bandel, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Contoh Bram berdoa supaya Tuhan tolong kita semua semakin taat sama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami taat melakukan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas adik-adik. Inilah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.